Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kita mulai untuk masuk ke dalam inti pelajaran sharaf. Dan dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang mengenal tasrif al-usul. Tasrif adalah merubah satu kalimat ke bentuk yang berbeda untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Dan al-usul adalah apa yang merupakan pokok-pokok daripada sirah-sirah yang menjadi acuan tasrif al-usul. Sehingga tasrif al-usul adalah mentasrif suatu kalimat berdasarkan acuan sirah dalam kalimah bahasa Arab. Sehingga kalimah-kalimah dengan ragam sirahnya ini masing-masing ada kalimat pokoknya. Nah, kalimat pokoknya inilah yang kita rubah kepada sirah lain. Dan kita akan melihat gambaran dalam mentasrif secara al-usul daripada suatu bab wazan di antara 22 bab wazan dalam ilmu sharaf sebagaimana tertuang dalam tabel halaman 29. Tasrif al-usul berunsurkan pokok-pokok daripada setiap sirah diwakilkan oleh pokok-pokoknya dari setiap sirah, dan itu terdiri dari 12 macam sirah karena inilah yang umum dipakai dalam kajian ilmu sharaf. Sirah yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' secara urut ya, kemudian masdar, kemudian ismul fa'il, kemudian ismul maf'ul, kemudian fi'lul amr, kemudian fi'il nahi, kemudian ismul zaman, kemudian ismul makan, kemudian ismul alah, kemudian fi'il madhi yang majhul, yang pasif, kemudian fi'il mudhari' yang majhul, yang pasif. Ini pokok-pokok atau sigoh-sigoh yang menjadi pokok tasrif al-usul, yang menjadi acuan tasrif al-usul. Ya. Maka merubah kalimat dari sigoh fi'il madhi ke sigoh yang berbeda, diurutkan secara urut dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari' majhul. Inilah inti daripada tasrif al-usul yang merupakan inti juga pelajaran ilmu sharaf. Kita akan praktek bagaimana cara mentasrif al-usul. Membaca dari atas ke bawah. Kita mencoba untuk mentasrif wazan terlebih dahulu. Wazan untuk salah satu bab wazan di antara 22 bab wazan. Kita mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ayo kita praktekkan. Tirukan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini dilenturkan dengan sering-sering diucapkan, dipraktekkan. Insyaallah akan hafal dengan sendirinya. Bi'idznillah. Nah, contoh mauzunnya, nah ini salah satu bab wazan ya di antara 22 bab wazan. Nah, contoh mauzun untuk wazan yang ini yang sudah kita tasrif tadi adalah kalimat nasara. Nah, kalimat nasara ini kita rubah kepada sigoh yang beragam. Ya. Nasara yansuru nasran. Nasirun mansurun unsur. La tansur mansurun mansurun minsurun nusira yunsaru. Ulang. Nasara yansuru nasran. Nasirun mansurun unsur. La tansur mansurun mansurun minsurun nusira yunsaru. Inilah tasrif al-usul. Mentasrif ya, berdasarkan acuan sirah. Maka kalimat-kalimat ini menjadi pokok karena al-usul berarti pokok ya. Menjadi pokok yang nantinya setiap pokok ini nanti ada turunannya. Yang itu nanti masuk dalam bab 4 itu tasrif al-furu'. Nah, kita fahami dengan baik terlebih dahulu apa itu tasrif al-usul yang tentunya merupakan inti pelajaran ilmu sharaf. Nah, ini salah satu bab wazan.
Nah, 22 bab wazan itu nanti akan kita rinci masing-masing. Bagaimana tasrif al-usul untuk setiap bab daripada 22 bab wazan itu. Ya, insya Allah. Kemudian, setiap sighah tentunya, sebagaimana kita pernah mengenal apa itu sighah, tasrif al-usul ini tentunya dengan sighahnya masing-masing ada maknanya untuk setiap kalimahnya. Berdasarkan sighah tentunya. Ya, sehingga kalimat-kalimat tersebut yang masuk dalam tasrif al-usul sesuai sighahnya diterjemahkan berdasarkan bentuk sighah yang ada pada setiap kalimat. Nasara yang berarti telah menolong karena memang dia adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Yansuru sedang menolong, dia adalah fi'il mudhari, kata kerja saat ini atau nanti. Nasran yang berarti pertolongan, ya, itu adalah masdar, nama suatu perbuatan. Nasirun berarti yang menolong, itu adalah ismu al-fa'il, ya, nama pelaku. Mansurun adalah berarti yang ditolong, karena memang adalah ismul maf'ul, nama objek perbuatan yang ditolong. Unsur, kata perintah. Nah, ini tolonglah. Latansur, kata larangan, maka berarti jangan tolong. Ya. Mansarun, nama waktu, ismu zaman. Ismu zaman itu nama waktu, maka berarti waktu menolong. Mansarun, ya, ismul makan, nama tempat, ya, maka berarti tempat menolong. Minsarun, ismul alah, nama perkakas, maka berarti alat untuk menolong. Nusiro, kata kerja lampau tapi pasif, maka berarti telah ditolong. Sedangkan yunsoru, kata kerja saat ini tapi pasif, maka berarti sedang ditolong. Nah, itu kalimat-kalimat bercetak tebal itu difahami dengan baik, insyaallah mudah untuk mengartikan setiap kalimat berdasarkan sighahnya. Ya, tentunya tidak melupakan bahwasannya setiap kalimat itu, setiap kosakata bahasa Arab ada artinya. Di sini nasor berarti menolong, nasoro berarti menolong. Nah, maka bagaimana menerjemahkan kalimat nasoro tatkala kalimat nasoro ini berubah kepada sighah lain, ya, misalkan berubah kepada sighah ismul fa'il, kepada sighah ismul zaman, maka itu diterjemahkan berdasarkan sighahnya, ya. Yang tentunya ada kaitannya dengan kalimat nasoro yang merupakan kata dasarnya, yang berarti menolong. Kemudian catatan terpenting ikhwan dan akhwati fiddin para pendengar azani Allahu wa iyyakum, dalam memahami tasrif al-usul kita tidak terpaku kepada bahwasanya tasrif al-usul itu ada tasrif yang menyamping. Tasrif yang menyamping, tetapi selama tasrif itu memang berdasarkan acuan sighah, maka itu disebut tasrif al-usul, walaupun dalam penulisan tabelnya itu dari atas ke bawah atau menurun, ya. Tidak harus menyamping. Dan tetap diingat, selalu diingat bahwasannya inilah nanti yang menjadi inti pelajaran ilmu shorof, yaitu tasrif atau merubah kalimat ke bentuk lain berdasarkan sighahnya selain inti-inti pelajaran yang lainnya. Dan 22 bab wazan itu, kalau nanti dalam perjalanan kita mentasrif untuk setiap bab dari 22 bab wazan, kalau ditemukan di sana nanti kok tidak berunsurkan secara penuh untuk 12 macam sighah seperti yang kita bahas saat ini, maka akan dijelaskan insyaallah. Ya, cuman dasarnya setiap bab wazan itu memiliki komposisi tasrif al-usul dengan 12 macam sighah di atas atau yang sudah kita sebutkan tadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.